Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung terus dakwah Rinjani TV dan Satu Radio dengan menyalurkan donasi terbaik Anda di rekening BSI 96947217770 atas nama Satu Radio Lombok. Informasi dan konfirmasi donasi di nomor 0819 0786 1110. Jazakumullahu khairan katsiran. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita jerak-jerak bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah para jamaah, terutama nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula nikmat umur, nikmat usia sampai nengka masih hidup ini para jamaah. Alhamdulillah, ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai bulan niki masih terberiak. Bulan Nabi niki bulan Rajab. Bulan Rajab, dan para jamaah, Rajab adalah salah satu bulan suci. Salah satu bulan Nabi suci. Ya, salah satu bulan yang mulia, bulan Rajab. Saya yang mulia, Allah yang mulia, Allah bebas. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apapun yang Dia mau, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih apapun yang Dia mau. Lengan manusia ini napilihan B manusia si mulia, B si ndek mulia, ino semilih-milih na Allah. Ya, ada tempat yang mulia, ada tempat yang tidak mulia. B tempat yang mulia para jamaah, Makkah Madinah mulia ini. Ya, Allah miyak Makkah jadi mulia, milih-milih na. Miyak Madinah jadi mulia, bersemilih-milih ini. Ya, Allah bebas memilih manusia mana yang lebih mulia dari yang lain, bebas. Malaikat embe lebih mulia, bebas.
semilih-milihna Allah. Nah, demikian pula dengan waktu, semilih-milihna Allah milen waktu-waktu yang mulia. Li antara si mulia minha arba'atun hurum, firman Allah Subhanahu wa taala. Li antara 12 bulan ino ara 4 bulan yang haram. Ara 4 bulan si suci. Ya. Nah, karena di 4 bulan ini ya suci, fala tadlimu fihinna anfusakum, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kalian zolimi diri kalian di bulan-bulan itu. Nabi kenana jangan zolimi diri kalian di bulan-bulan itu. Nabi kenana dede maksiat kenana. Ini maksiat karena maksiat ini hakikatnya menzolimi diri. Mun tenggawe maksiat saya rugi kira-kira. Kita rugi yang kita zolimin diri. Tene, mun tengerukuk saya rugi. Kita rugi. Apa Malik? Tenginam khamar saya rugi. Kita rugi. Ndek sholat saya rugi. Kita rugi. Ya, jadi maksiat niat diri rugi. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Ndak sakitin diri dah. Apakah anda ndak sakitin diri dah? Ndak maksiat di bulan-bulan. Apakah berarti maksiat li luar bulan ini kanggo ke? Soalnya balak ini li bulan ini maksiat. Berarti li luar bulan ini kanggo ke? Kanggo lo kecik-kecik nih. Lah kan logus hukum tidak? Tetap deh kanggo maksiat piran-piranna. Ya nasa kecik kena luwe tetap deh kanggo. Nah, terus karena bala itu le bulan ini ndak ada gawe maksiat di bulan ini karena bala itu le bulan ini ulama kita mengatakan karena dosa maksiat di bulan-bulan ini lebih besar daripada dosa maksiat di luar bulan ini. Dosanya lebih belik. Ya, memang di terlipat ganda yang di berombo jumlahnya beda ya kenca pahala aja jumlahnya berombo. Sake ibadah jadi 10 pahala, jadi 100 pahala, berombo jumlah pahala nu. Amun dosa je nek berombo jumlahna lagu ukuranna berombo. Ukuranna. Aka seri beli dosana ngene. Ya, jadi mun teu maksiat le bulan-bulan suci ini dosanya lebih besar daripada maksiat di luar bulan suci. Ya, berdasarkan ayat ini ndak ada zalimin diri dia tono, ndak ada gawe maksiat tono ngene, menunjukkan dosanya lebih besar. Ya 4 bulan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun mutawaliyat." Beliau menafsirkan langsung ayat ini. Beliau mengatakan 3 bulan berturut-turut. Mana 3 bulan berturut-turut itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, kata beliau. Si berturut-turut ini bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Al-Muharram. Wa Rajabu Mudhar, kata beliau. Dan bulan Rajabnya kabilah Mudhar. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab antara Jumada dan Sya'ban. Berarti ini 4 bulan ini bulan suci balakna itu gawe maksiat. Mbe simpatine Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, kemudian di tengah-tengah bulan Rajab yang kita berada padanya sekarang.
Nah, asal muasalnya bulan suci ini, yaitu mereka di bulan-bulan ini sebenarnya dulu sendeman Islam no, mereka mengharamkan perang di bulan-bulan ini. Ya, karena dengan Arab niki lain iya demen perang. Demen perang dengan Arab ini. Ya, dengan padang pasir itu, iya demen perang. Nah, mereka ada karena demen perang, mereka ini masih dia memuliakan Ka'bah. Memuliakan haji, memuliakan umroh. Angka ada kan negirang perang kesaling semati lagu melihat ya haji endah. Melihat ya umroh endah. Nah, nengke pas lagi lalu ani Mekah gin umroh tiba-tiba itu saling semati kenurong itu nyampe engkah Mekah nganeng. Akhirnya mereka orang-orang Arab bikin kesepakatan. Ini bulan-bulan ini ndek kanggo perang nganeng. Ndek kanggo perang akhirnya bu nyampe engkah Mekah. Makanya mereka menyepakati akhirnya bau haji, maka dia tekanggo perang di bulan haji. Be bulan haji Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram. Ini bulan-bulan haji ini. Ya, agar mereka bisa pergi haji maka sepakat ndek kanggo perang di 3 bulan. Lagu nengka munwa haji ule yele Al-Muharram suwe alo nganti Zulqa'dah malik. Tiara bulan berarti nganti no? 10 bulan nganti malik kapan ning Makkah malik kangen ya. Maka Mia ini tengah-tengah terus bulan malik dekaku perang dah tono. Apa li tengah-tengah bulan Rajab ini. Karena mulai Muharram, setelah Muharram apa? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Berarti 5 bulan bawi malik lalu aning Makkah. Karena sudah tidak ada perang lagi yaitu bulan Rajab. Setelah umrah nganti semenda Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, telulan nganti datang Zulhijjah malik, Zulqa'dah. Bawi lalu haji malik. Jadi itu asalnya bulan-bulan suci ini. Bulan yang mereka sepakat tidak boleh ada perang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Rajab ini luwe iya pedeng geser-geser ya. Kadang-kadang li Rajab tau nen dina perang. Kadang-kadang mun kejengkeun luwe senjatana tetap ya lalu perang dak kali bulan Rajab. Laun ka tegeser bulan Rajab nu ning bulan Sya'ban ngene. Le bulan Sya'ban tau teu perang. Geser ke tu ketihan. Kecuali satu kabilah yang menjaga Rajab ini. Munah Rajab ndek namanya perang wah. Kabilah itu namanya kabilah Mudhar. Kabilah apa? Mudhar. Ini mun kita silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, maka beliau silsilahnya nyambung dia ke kabilah Mudhar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim terus sampai bin Mudhar, terus sampai bin Adnan, kemudian bin Ismail. Dari nyambung silsilah Nabi tipe kabilah Mudhar. Nah ini kabilah Mudhar ini satu-satunya kabilah yang menjaga bulan Rajab. Benar-benar ramon Rajab simpennya pedang lah dia milih perang. Makanya akhirnya bulan Rajab dinisbatkan ke kabilah Mudhar. Karena dia satu-satunya kabilah yang menjaga kesucian bulan Rajab. Adapun kabilah-kabilah si lain je geser-geser dan bulan suci Rajab. Ya, tundanya ya kadang-kadang tipe Sya'ban. Makanya dia yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya menunda itu tambahan kekufuran. Nabi karena menunda tundanya bulan Rajab
Tundana bulan suci Rajab aning bulan Sya'ban itu adalah tambahan kufur kata Allah Subhanahu wa taala karena mereka memindah-mindah bulan suci. Sina tepang bulan suci hanya kabilah Mudhar. Nah, ya asal muasal ampu arane Rajab Mudhar. Dan ya asal muasal kenapa 4 bulan ini menjadi bulan yang suci? Untuk apa? Agar mereka bisa datang ke Mekah dalam kondisi aman di negara perang. Makanya mereka sepakat untuk menjadikannya sebagai bulan yang tidak ada perang. Begitu datang Islam, begitu Nabi terutus, maka Islam menetapkan 4 bulan itu. Diakui 4 bulan itu oleh Islam. Lalu pihaknya ya jadi bulan suci. Bukan hanya bulan tidak boleh perang. Lalu pihaknya jadi bulan suci. Apa ran suci ini dulu ini? Apa ran suci? Bersih ya, bulan bersih. Ndara dekil, angka ndak dekilinnya. Mun tedekilinnya berarti kita parah nih. Itu nantang angkah ngan Allah bersiangnya tiba-tiba itu dekilang. Ya ran suci. Sama seperti tanah suci, Allah mensucikannya. Mekah misalkan tanah suci ini. Tiba-tiba jama doang kita maksiat tono. Berarti itu kan dia menghormati Allah berarti ini. Dia mengagungkannya berarti. Allah menjaga kesuciannya, tiba-tiba itu jama-jama doang maksiat. Nah, demikian pula dengan bulan-bulan suci ini. Maka jaga ya, jangan kita melakukan maksiat di dalamnya. Nah, jadi bulan suci ini ya, kita dilarang maksiat di sana. Muntah maksiat berarti dosanya akan semakin besar. Berarti ibu-ibu notok laos bulan ini lebih beli dosa daripada notok laos di luar bulan ini. Apa ke notok laos ini? Bang rausang dengan selapu rausang ini. Begibah lah, fitnah lah, begunjing apa ke arana malik kan. Lebih beli dosa di bulan ini daripada luar bulan ini. Bapak-bapak sih ngerukuk dengan sih. Ya, akan cerang ngerukuk kah? Apa aja tak untung rukuk nih? May idahap na nga na. La ilaha illallah. Pendap temang din ni. Baik. Intinya maksiat le bulan ini lebih belik dosanya daripada maksiat le luar bulan. Ulama kita kemudian mengatakan demikian pula sebaliknya. Ibadah di bulan ini lebih besar pahalanya dari ibadah di luar bulan ini. Karena ini bulan suci. Sama seperti ibadah di tanah suci. Lebih besar pahalanya daripada ibadah di luar tanah suci. Ya, nengka bergawe dosa le tanah suci, gawe maksiat. Lebih besar dosanya daripada maksiat di luar tanah suci. Nabi SAW bersabda, "Man ahdatha fiha hadathan." Saya gawe maksiat le kota Madinah. Madinah ini tanah suci atau bukan? Tanah suci ini. Saya gawe maksiat tono. Awa muhdithan. Atau dia melindungi pelaku maksiat di tanah suci Madinah. Maka orang itu fa'alaihi la'natullah. Orang itu akan dilaknat oleh Allah. Wal malaikah, malaikat akan melaknatnya. Wan nasi ajma'in, seluruh manusia akan melaknatnya. Berarti dia nemu dosa doang. Lagu dosa plus laknat dengan Allah, laknat dengan malaikat, laknat dengan manusia. Ini mau gawe maksiat. Akan gawe maksiat di tanah suci lebih belik dosanya daripada gawe maksiat di luar tanah suci. Demikian pula ibadah.
Ibadah le tanah suci lebih belik pahalanya daripada ibadah le luar tanah suci. Mbe contohnya luar tanah suci, mbe contohnya. Hah? Mbe contohnya tanah sindik suci, mbe contohnya. Tanah tite ini, motor sugie ini. Suci kayak motor sugie. Mbe na suci. Oh ya, lebih bobo kan. Ya, ini contohnya tanah bukan suci ini motor sugie ini. Ya, angka beribadah le Madinah lebih belik pahalanya daripada beribadah le motor sugie. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, salat le Masjid Nabawi lebih afdol daripada 1000 salat le luar Masjid Nabawi. Berarti sekali salat maghrib le Masjid Nabawi lebih afdol lino, lebih belik pahalanya ino daripada siu kali salat le montor sugia ini. Dah kali masjid ini. Siu kali salat ngombe kita keng te siu kali salat ini. Kita cukup sekali salat tu lebih belik pahalanya ino daripada siu kali ini. Ini menunjukkan begitu kita beribadah di tanah suci, pahalanya berlipat-lipat dia. Ia dilipat gandakan. Nah, ulama kita mengatakan demikian pula beribadah di bulan suci. Di bulan suci. Karena suci ini arak suci tempat, arak suci waktu, zaman. Namun suci tempat, bino Mekah, Madinah, Palestina ini suci tempat ini. Ya, amun suci waktu ini ya Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Ini ya. Ya, nah, demikian pula di bulan-bulan haram, ibadah di bulan haram mana? Lebih belik pahalanya daripada ibadah di luar bulan haram. Angka sholat maghrib di bulan-bulan ini lebih belik pahalanya daripada sholat maghrib di luar bulan ini. Ngaji di bulan-bulan ini lebih belik pahalanya daripada ngaji di luar bulan-bulan ini. Pada sholat isya itu malik kena juga. Dan seterusnya. Intinya ibadah di bulan ini lebih besar pahalanya dari ibadah di luar bulan ini. Oleh karena silakah pertama tinggalan maksiat mulai bulan ini. Ini intinya untuk menjaga kesuciannya. Ya, yang kedua sila nebagusan ibadah no malik. Maghrib no seri khusu. Isya no demikian endah. Ya ngaji no ngono endah. Baca Quran no ngono endah. Neseri jenang. Ya, kenapa? Karena pahalanya dilipat gandakan. Maka dikatakan oleh ulama kita manusia di bulan-bulan ini terbagi jadi 3. Ngana. Telu jenis manusia di bulan-bulan ini. Ngana. Jenis pertama manusia yang mengagungkan bulan-bulan ini. Jaganya bulan-bulan ini. Dan nerani maksiat di bulan-bulan ini. Pecuya beribadah di bulan-bulan. Ini manusia nomor sekian. Manusia nomor 2, manusia yang tidak mengagungkannya. Dakaknya bulan-bulan suci tetap doang maksiat. Marajamah ibadah masih doang kurang. Kira-kira bete ini nomor siapa? Nomor 2 ini. Si nomor sekian itu agungang nih bulan ini. Dia jaga dirinya dari maksiat, pecu beribadah. Si nomor 2 itu nggak diagungkan, diremehkan, dilalaikan bulan ini. Maksiat jalan terus, ibadah lu tinggalan. Si ketelu orang yang berlebih-lebihan di bulan ini. Ngombe yang pernah berlebih-lebihan sampai melakukan kebidahan.
sampai mengerjakan kebid'ahan berlebih-lebihan. Jadi 3 jenis. Ada yang mengagungkannya, jarangna maksiatna, pecuy beribadah. Ada yang meremehkannya, dia nahirwang bulan Rajab. Si kata lu ada yang berlebihan, gawe bid'ah jangkan tono. Ngombe hukumna bid'ah ini. Kan jadi ibadah ini. Bagus apa ini bagus? Hah? Kumbena? Dolalah jadi ini. Kan dolalah judul ini. Kelak kuning itu kan dolalah. Oh pelalah kan jadi. Kan dolalah ini. La ilaha illallah. Nggih, jadi ibadah harus sesuai dengan tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan harus sesuai karena agama wah sempurna wah. Allah berfirman al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini wah sempurna yangku agama ini bagi sidang. Ya, makanya Imam Malik mengatakan malam yakun yauma idzin dina fala yakunal yauma dina. Apapun silek jeloino ndek najari agama, maka ndek na kanggo lek jeloine agin jari agama. Karena agama no sempurna lek jeloino ngana. Le saat ayat ini turun, al yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi nggak boleh mengada-adakan sesuatu hal yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena sempurna, biaran sempurna para jamaah. Sekarang tuh misalnya marah botol ini nih, mau sempurna, ayo nambah yang kahana, semper ya, semper. Pak 2 jam tuh mau berang Pak.
Lebih kadang-kadang 2 jam, 3 jam tenguburang. Gara-gara 3 jam payu ndarak milih lalu nguburang payu. Ndarak milih kenapa hilang nikmat. Hilang nikmat. Coba tulakang malik aning sunnah no. Sesuai cara Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikmat jadinya dia. Sedikit tapi sunnah itu jauh lebih menyehatkan daripada banyak tapi bid'ah, waliyadzubillah. Makanya Ayyub As-Sikhtiyani yarana. Beliau mengatakan mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zada minallahi bu'da, kata beliau. Tidaklah pelaku bid'ah tambah bersungguh-sungguh dalam kebid'ahannya kan? Melainkan dia sere jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sere luwe bid'ah gawe na, dia bikin sere rapat, apa yang terjadi? Sere jauh dengan Allah, sere jauh. Ya, bukan kebid'ahan pacu tenggawe yang na, padahal lelah tene pacu tenggawe ya. Kenang tegin sere rapat, ende sere jauh. Kenapa? Karena yang dia kerjakan itu bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kan besi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ino wah yang kita amalkan. Di antara kebid'ahan, nah ini yang terjadi di bulan ini. Ya, marangone kita bilang ada tiga jenis manusia di bulan ini. Ada yang mengagungkan bulan ini, si kedua ada yang meremehkannya, yang ketiga ada yang berlebihan sampai mengerjakan kebid'ahan. Le antara kebid'ahan le bulan niki yaitu membuat ibadah khusus di bulan ini. Salat khusus, salat Rajab karena misal, atau puasa Rajab misal, atau sedekah Rajab. Ara dengar tiang Rubin lembe ini buka tuan masalah Rajab apa ngana ara ke nikah Rajab ngana. Jadi karena dia menunggu Rajab kah nomor hari di bulan Rajab ngana. Akhirnya nemu keutamaan nikah Rajab. Jadi semuanya itu denara ini. Ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi. Denara hadis khusus yang membicarakan tentang keutamaan bulan Rajab denara. Denara hadis membahas masalah keutamaan Rajab denara ngene Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar ini ulama hadis ini. Imam dalam hadis. Beliau mengatakan dia narak hadis yang menyatakan keutamaan bulan Rajab. Wala fi siyami. Dia narak endah hadis menyatakan utamanya yang namanya puasa di bulan Rajab. Dia narak puasa Rajab. Wala fi siyami syai'in minhu mu'ayyan. Dia narak endah hari-hari tertentu di bulan Rajab yang kita disuruh puasa. Dia narak. Wala fi qiyami lailatin makhsusatin fi denara endah salat malam khusus bulan Rajab denara. Sehingga nangano ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ulama hadis ya paling paham tentang hadis ya. Yang ngenang denara berarti denara wah atau sang ide role motor sugian dait ruana. Dait hadis nah imam nu nang denara ini. Sangara imamnya bu, ini yang tersugi ini. Jadi beliau mengatakan denar hadis khusus berbicara tentang sholat Rajab atau puasa Rajab denara. Kemudian beliau mengatakan wa amal ahadits al-waridatu fi fadli Rajab. Adapun hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan Rajab, ya, au fi fadli siyamihi atau pada keutamaan puasa di bulan ini, au siyami syai'in minhu sarihah atau keutamaan puasa di hari-hari Rajab, fahiya ala qismain,
Maka hadis-hadis itu terbagi dua. Terbagi dua, dhaifah wa maudhu'ah. Hadis-hadis lemah atau hadis-hadis palsu. Berarti munara hadis berbicara keutamaan Rajab salah suku dengan dua ini wah. Ya lemah atau ya palsu. Bau bekadu hadis palsu. Benar bau bekadu. Mun hadis palsu jadi cekat tidak mia. Mia abe palsu jarana. Atau dia lemah ketempo marah ruana nyambung ruana ngono lagu lemah, lemes. Ndek bau jadi penegak. Ndek bau jadi dalil. Kenapa? Karena dia lemah hadisnya. Intinya hadis-hadis tersebut tidak bisa menjadi sandaran. Hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan Rajab. Berarti ndek tabau ya meyakini adanya ibadah khusus di bulan Rajab. Ya, mara singone no. Ya buka tuan, kenara mun temarari le bulan Rajab mau kita mandi le telaga Rajab. Kan berita mendengar aja telaga Rajab malah gini. Maka menara hadisnya begini ini. Ia lemah atau ya palsu. Darah tak ada lah. Ya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Kemudian ada lagi ucapan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' beliau mengatakan as-salatul ma'rufatu bi salatir raghaib. Salat yang dikenal dengan nama salat ar-raghaib. Salat apa Rana? Ar-raghaib. Wa hiya thinta asyrati raka'ah. Salat raghaib niki jumlahnya 12 rakaat. Tusalla bainal maghribi wal isya, dilaksanakan antara maghrib dan isya. Lailata awwali jum'atin fi Rajab, dilaksanakan di malam Jumat pertama dari bulan Rajab. Naka tanggal pira ini? Tanggal 15 kurang lebih. Berarti pekan kedua itu ini. Ya ini aja pekan pertama, malam Jumat pertama di bulan Rajab. Ara tono salat, arana salat raghaib 12 rakaat dilaksanakan antara maghrib dan isya. Kemudian beliau mengatakan wa salatu lailati nisfi Sya'ban, dan ada salat kedua namanya salat nisfu Sya'ban. Salat apa? Nisfu Sya'ban. Arak salat raghaib le bulan Rajab, arak salat nisfu Sya'ban le pertengahan bulan Sya'ban. Beliau mengatakan mi'ata raka'atin, salat nisfu Sya'ban ini jumlah rakaatnya 100 rakaat. La ilaha illallah. Luwi apa luwi 100 ini? Benggelanya salat Isya doang luwi nih milih. Apalagi 100 rakaat ini. Beliau mengatakan wahatani salatani, dua salat ini, dua salat ini, salat raghaib panca salat nisfu Sya'ban. Dua salat ini ngana bid'atani, dua salat bid'ah ini ngana. Mungkarani, dua salat mungkar ini ngana. Qabihatani, salat yang buruk ini ngana. Saya ngana ini. Imam Nawawi ngenang ini ndek kini itu terjadi mun itu aja. Imam Nawawi ngenang ini. Nih dalam kitabnya Al-Majmu'. Beliau mengatakan salat raghaib le bulan Rajab ini. Kanca salat nisfu Sya'ban laun le bulan Sya'ban ini. Ini dua salat bid'ah mungkarah qabihah ngena. Wala yaghtar bi dzikrihima fi kitabi Qutil Qulub wa Ihya Ulumuddin. Ndak dijangkan tertipu ngana. Ndak akan sebut dua salat ini dalam kitab Qutul Qulub dan kitab Ihya Ulumuddin. Ndak ada terkecoh ngana. Kenapa demikian? Karena hadis tentang kitab ini, karena hadis tentang dua salat ini beliau mengatakan kullu dzalika batil ngana.
Selapu hadisnya hadis yang batil kata beliau. Hadis batal doang ini kan? Sehingga ini Imam Nawawi mengatakan demikian. Nah ini contoh bid'ah yang ada di bulan ini, yaitu bid'ah salat ar-raghaib. Biar luwihna 12 rakaat. Wah talalah ternyata bid'ah. Ya, dan sere jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malik mana salat nisfu Sya'ban 100 rakaat. Ya, seperti diucapkan tadi, sere talalah gawe kebid'ahan, sere terjauh dengan Allah Subhanahu wa taala, kan rugi gati. Wah lelah dan bupa. Dara bupa le rahu pada kadangan. Ya oleh karenanya sila ya, cukupkan diri dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara kebid'ahan di bulan niki yaitu meyakini atau merayakan al-Isra wal Mi'raj. Nang ke jenengan ubi yang kuning ya, merayakan. Adapun Isra dan Mi'raj, ini benar atau tidak Isra dan Mi'raj? Benar, harus kita yakini dia terjadi Isra. Kemudian Isra, Nabi dijalankan di malam hari dari Mekah ke Palestina. Kemudian Mi'raj, biaran Mi'raj dinaikkan Nabi kita SAW dari Palestina ke Sidratil Muntaha dalam kondisi terjaga Nabi kita SAW. Rohnya dan jasadnya dibawa ke sana. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW harus kita imani. Ya, nah lagu nangka pertama, kapan terjadinya? Nah, ini kapan terjadinya Isra dan Mi'raj? Niki terjadi perselisihan. Ya, di kalangan para ulama kita. Ada yang mengatakan di bulan Rajab. Lagu marah beru Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan di bulan Rajab, di bulan lain. Ya, Ibnu Hajar menukil dari Ibnu Dahiyah. Dia mengatakan wa dzakara ba'dul qussas annal Isra kana fi Rajab. Qal wa dzalika kadzibun, kata beliau. Sebagian para pencerita, tukang cerita kan, mereka menyebutkan bahwasanya Al-Isra terjadi di bulan Rajab. Tapi ketahuilah itu adalah kedustaan. Ndekna tentu terjadi di bulan Rajab. Al-Imam An-Nawawi mengatakan Isra dan Mi'raj terjadi di Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal. Yang lain mengatakan terjadi di bulan Ramadan. Ada mengatakan terjadi di bulan Syawal. Intinya ulama itu berselisih kapan terjadinya Al-Isra wal Mi'raj. Ini menunjukkan bahwasanya lain denara dengan merhatiangnya piran nino darat dengan merhatiangnya. Kenapa tidak diperhatikan kumbena? Karena dia nolak ngerayaangnya. Lagu nengke itu perlu itu mete piran ngenteng untuk apa? Kita mau ngerayakannya soalnya. Berarti laik le zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dinara aran perayaan Al-Isra wal Mi'raj. Dinara aran hari raya Isra Mi'raj, dinara. Raya kan perayaan ngena. Apa ran perayaan raya? Bi lebaran kan lebaran Isra Mi'raj. Perayaan raya, raya rame-rame ngono lho, kumpul-kumpul. Ya perayaan no. Dinara perayaan Isra Mi'raj. Dalam agama enggak dua perayaan, dalam agama Islam enggak dua perayaan. Perayaan apa itu? Idul Fitri dan Idul Adha, enggak dua. Hanya itu yang kita rayakan. Dinara aran hari-hari lain dinara. Nang kaida kan cekat demi hari ini. Hari apa itu? Hari ibu, hari bapak, hari anak, hari guru, hari murid, hari suami, hari istri, hari buruh, hari lui hari-hari ini. Bener boy orang tuh begawean jari ini, libur-libur diri payu.
Ya, dengan Islam cukup 2 libur deh. Idul Fitri, Idul Adha, pekanan bilang jelo Jumat selesai lah. Lagu teluwe hari ini nengke ini. Ya, akhirnya terganggu kegiatan. Intinya dalam Islam cukup 2 hari raya. Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun merayakan Al-Isra wal Mi'raj, ya, niki tidak ada contohnya dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Syekh bin Baz rahimahullahu taala beliau mengatakan al-ihtifalu bilailati 27 merayakan malam 27 Rajab i'tiqadan annaha Lailatul Isra'i wal Mi'raj, dengan meyakini itu adalah malam Isra dan Mi'raj, kullu dzalika bid'ah, kata beliau. Selapu ino adalah perbuatan bid'ah la asla lahu fi syar'i, denara landasan di dalam syariat. Nang kejana nang biang ini besok doa tahu dulu kah? Ya, tiba-tiba cuma jari panggung pada datang tengah rayaan ngana besok doa tahu jelu hukum. Ya, mudah-mudahan nabawi sida untuk tidak ikut-ikutan merayakan malam Al-Isra wal Mi'raj. Ya, apalagi ini itu malam bulan-bulan perayaan doang ini. Rubin perayaan apa Rubin? Tahun baru Rubin kah? Terang milu darwana. Sebelumnya malik perayaan apa? Natal, Nataru. Ya, ngombe hukumna tahun baru nih. Belengana tahun baru ini para jamaah belengana. Belengana kira-kira. No, Nasrani kan cekat dah. Ini doang Al-Isra wal Mi'raj. Ini kan kejadian Islam ini dengan oke. Isra Mi'raj kejadian Islam. Lagu itu kanggo merayakannya, kenapa? Tidak pernah dirayakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu kejadian Islami itu. Lagu itu kanggo merayakannya. Bangumbai baikkan dekat tahun baru kencen Natal, waliyadzubillah. Islam kelengan ini no. Bersama sekali inde ngumberuan dengan sing ngerayang tahun baru ngumberuan. Pegawe dengan sing ngerayang tahun baru. Niup traum di ruang kita no mantap, alhamdulillah. Berarti dia doa kena wah alhamdulillah. Ya, kan mereka niup trompet. Araknya dengan Islam niup trompet. Ndenara. Terus nyalayang kembang api. Araknya dengan Islam nyalayang api. Ndenara. Siapa nih ibadah ngadu api? Orang Majusi punya itu. Ya terus ngadu songkok kerucut, ngono ngadu songkok. Wah dan kita songkok nah kerucut kaduna. Araknya songkok dengan Islam kerucut. Ndenara. Sehingga ngadu songkok kerucut mereka pakai songkok itu. Ya, dan itu satu paket dengan Natal para jamaah. Sepaket ya. Natal kayak tahun baru sepaket. Lagu nengke itu milu-miluan itu ini. Maka hati-hati. Kita kembali tadi yang Isra dan Mi'raj yang aslinya kejadian Islam saja tidak boleh kita rayakan. Apalagi ini yang dia aslinya adalah dari non-Islam. Maka lebih tidak boleh lagi untuk dirayakan. Bekas sok tah tahu dulu. Ya, mau tebau menghindarinya alhamdulillah. Mun dia tebau ke ngombe anggune ne. Mau lawan diri teh. Ya lawan keinginan untuk hadir lawan dia. Ya bahwasanya ini tidak boleh. Ini adalah akidah al-wala wal bara. Ya, akidah wala harus cinta. Cinta ke mana? Cinta kepada Islam. Harus bara, dan bara membenci. Membenci apa? Membenci kekufuran. Ini dalam akidah ini al-wala wal bara harus nara ini. Ya, sehingga harus kita mencintai Islam dan segala halnya, lawannya adalah harus membenci
kekufuran dan segala halnya. Nah niki dia para jamaah tentang bulan kita ini, bulan Rajab. Dia adalah bulan suci yang kita diperintahkan meninggalkan maksiat di bulan ini, ya, dan juga diperintahkan kita untuk beribadah karena pahala ibadah di bulan ini dilipat gandakan. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan sampai kemudian melakukan kebidahan, jangan berlebih-lebihan. Di antara kebidahan di bulan ini adalah salat apa renangane? Raghaib. Dan yang kedua di antaranya apa? Perayaan Al-Isra wal Mi'raj. Beniki ya yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, mudah-mudahan jelas, mengarah di iman jelas, bau tekatuanang bareh setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila tazan dulu sila. Arak ke di iman jelas para jamaah. Ye, sila ada maksudnya. Hadis ini yang bilang kuna hadis nu. Apakah dia lemah atau dhaif atau sahih? Jadi man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Jadi apa artinya kira-kira ini? artinya yang nasab. Artinya, Masya Allah. Taib. Hadisnya mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ya. Barang siapa yang ahdatsa, mengada-ada. Ya, ahdatsa artinya mendatangkan hal yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Yaran ahdatsa. Sei-sein datangang sesuatu si baru. Denwah arak contoh sebelumnya. Fi amrina, dalam urusan kami. Saya ngenang dalam urusan kami. Saya ngenang no? Nabi ente nang hadis ini. Ya, beliau mengatakan dalam urusan kami. Apa urusan Nabi ente? Agama atau dunia urusannya? Agama urusannya. Maka saya datangan sesuatu yang baru dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia aja sila de baru-baru sila. Kelambi baru, HP baru, bale baru, motor baru, mic baru, sila bebas. Ya, mik non ke arak si tenti, arak silik telinga, arak silik kelambi. Macam pun mik no bebas. Dunia ini dunia. Motor no ngono dah. Arak nang ke motor lek kaang diri nang hidupang diri na motor no nang ke. Kari tenanggor kadang-kadang ngono tanggor aran datang ya motor no nang ke. Hebat motor nang ke ide. Ya, sila dunia ini aja silahkan pihak baru-baru. Lagu mun urusan nabinta aja. Apa urusan nabinta? Agama. Maka dia tekanggom ya baru. Dia tekanggom ya baru. Beja silangan dia ino-ino wah. Karena nakamuntem ya baru. Karena itu lihat hadis ini. Saya datangang baru. Le dalam perkara agama. Dan ma laisa minhu, sedangkan itu bukan termasuk perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka apa? Tertolak. Saya nolak ya, Allah nolak ya. Karena nengke dengan si beribadah ini apa tujuan dengan si beribadah? Akhirnya nemu pahala dengan Allah kan itu tujuan ibadah. Lagu nengke Nabi itu ibadah, mun baru ini segawe de ini maka gina nolak ya si Allah. Ndek negin datangang pahala. Jadi ini hadis ini, ya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menunjukkan ndek tekanggo miyak perkara baru dalam masalah agama. Mun dalam masalah dunia aja sila. Lai itu lantai itu tanah cukup tanah. Suwe-suwe berubah jadi apur. Suwe-suwe berubah jadi peluran, suwe-suwe jari aci semen.
nengke keramik no. Sang jemaah keceruan jemaah kan. Kita tahu dunia ini terus doang wah datang si baru-baru dunia jarang. Lek ngadu dila nyonyor lek. Berubah jadi dila obor, berubah jadi dila nepet, berubah jadi lilin, berubah jadi dila dop. No nengke putih warnanya jenang nengke. Tok ada dila dop ini ingat tidak? Abang warnanya no. Kan dila dop ini. Masih arah dua dila dop ini. Lagu negara rata-rata ngene dila neon putih. Ya, jemaah ada suwe-suwe no dina ketempuh balon rete kencep pelapon no. Lagu nyele pelapon no. Sila dunia kembangang ya. Pihak si baru-baru dunia. Lagu mau ibadah ndak ke si baru-baru je tekanggu. Salat baru, tolakna salat baru. Iboku mbutang ampu ruku aku melengku ku sujud dulu ampu ku tokol, ampu ku ruku, ampu ku mbutang sekali-kali kan. Setelah mbutang ku salam ampu kulik terus kan. Salat baru ini. Menengeni aku na salat mardut tolakna si Allah Subhanahu wa taala. Ya, lah tu nak subuh ini kejangkan tersegar ndak na 2 rakaat lalu rumbuk meh kan 4 tapi kan. Bisa wah ngantok kita ndak 4 rakaat 2 bekah ngente ngono. Rubah teh jumlahna baru ini tertolak. Ya, jadi intina mun agama ndek kanggo baru. Mbeje si datang lengan nabi teh ino wah. Nah, terus belengan tanah nao ino lengan nabi teh atau bukan? Belengan tanah nao hadis no. Terus belengan tanah hadis. Belengan tanah hadis ibu-ibu. Nah, belengan tanah hadis. Beteng ngaji so. Ngaji baru tahu ya. Ditebugin menghayal, merenung dia bau. Ditebugin betapa dalam gua terus jadi alim dia bau. Harus belajar. Pelajarin hadis no, pelajarin Quran no, baru kita tahu ini dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ini bukan. Kalau sudah kita belajar. Jadi si sebut dengan no hadis no. Hadis dan dia hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, menunjukkan wajibnya kita mencukupkan diri dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan dijelas. Alhamdulillah. Sila ada silain nggih. Nggih. Dengan si bid'ah. La ilaha illallah. Berat ini marah dengan bid'ah ini. Jadi sebelumnya siaran menghukumi sebuah perbuatan bid'ah atau bukan, ini berat. Ini bid'ah perbuatan ini itu butuh kita mempelajari seluruh hadis. Biar lu ini hadis ini. Jutayan lu ini hadis ini. Jutayan lu ini. Quran nungguin dah. Kita harus pelajari seluruh Quran, seluruh hadis. Munah ndenara baru kita mengatakan oh ini bid'ah. Ndenara le Quran, ndenara le hadis. Angka yang bisa menghukumi perbuatan itu bid'ah atau bukan ulama doang, bau. Hanya ulama marangonik nukilang tidak ucapan Imam Ibnu Hajar, ucapan Imam An-Nawawi, ucapan Al-Imam bin Baz. Muni teh je dia kelas teh no ngenak ini bid'ah, ini bid'ah dia bau. Ya kayak berat menghukumi sebuah perbuatan sebagai perbuatan yang bid'ah, berat. Karena harus dia pelajari seluruh ayat, harus dia pelajari seluruh hadis. Baru tebau menghukumi perbuatan ini perbuatan bid'ah. Kemudian si kedua dengan singgawi kebid'ahan endah. Ndekna serta merta langsung teparan ahlul bid'ah ndak. Okay. Karena arak li antara mereka mengerjakan kebid'ahan karena ketidaktahuan. Yang dia nahu ya. Nah, dengan singgawi kebid'ahan karena ketidaktahuan, maka tidak bisa diponis sebagai ahlul bid'ah. Kemudian tak bepa dengan ini.
Pada marah itu nengke tiba-tiba nginem. Kita haus ini. Kita teh ai buka langsung nginem dak. Pas wah jerang botol ih kan ngani resena ngenteng kita astaga tuak ngene. Berdosa atau ndek dengan ini? Ndek berdosa. Kenapa? Karena dia minumnya karena ketidaktahuan, jahil kan. Dia nak tahu yang mau tuak. Lagu buek setengah botol baru sadar. Ya maka orang ini nggak berdosa dia karena dia nggak tahu. Ngalui enak dengan tonong kawin kebidahan dia nak tahu yang mau bidah. Maka orang ini tidak dia kena dosa, dia nak kena dosa. Dan itu yang ditemu punisinya sebagai ahlul bidah. Ya, nah arak memang dengan tonong wah tahu ini bidah. Sudah dia tahu, dia dikasih nasihat tahu ini bidah, tetap doang yang gawe ya. Nah ini dengan ini, nah siap-siap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan kebidahan dua kemungkinan. Pertama, dia mengerjakannya karena ketidaktahuan. Maka mudah-mudahan orang ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Si kedua, dia melakukannya setelah dia tahu. Binakan ya pekel berarti ini. Mudah-mudahan suatu hari dia taubat. Kemudian dia meninggalkan kebidahannya. Jadi dengan singgawi bidah dua jenis kan? Arak sindik nenau, arak si nenau. Iya. Dan kebanyakan sindik nenau nurut-nurut tangkah. Nurut-nurut itu yang kebanyakan sekarang. Angka ada yang angkut tebada ada yang kah? Ada yang. Karena kebanyakan dia tahu ya. Kalau itu adalah perbuatan bid'ah, ada yang. Ya, dan itu sebagai husnuzon kita yang gawe ya karena dia tidak tahu. Itu sebagai husnuzon. Jelas deh. Mudah-mudahan wallahu taala a'lam. Ibu jelas ibu ada pertanyaan ke ibu? Ah, nih saya sila. Hah? Doa anak soleh? Masya Allah. Hanya doa anak soleh yang? Nggih. Sembiaran anak soleh dulu ibu, coba. Ini dia tahu ini, la ilaha illallah. Apa arti soleh dulu? Soleh artinya bagus, soleh artinya bagus. Anak soleh berarti anak yang bagus. Sembiaran anak bagus. Nah, sembiaran anak bagus ini. Anak bagus, anak yang bertauhid. Anak yang bersunnah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak yang menjaga sholatnya, menjaga akhlaknya. Dakakna diri, dakakna rakyat jelete, dakakna sakit-sakitan, dakakna apa malik darak ngeliu ya kah? Lagu ia bertauhid, dia menjaga sunnah, pecu ya sholat, ngaji ya, anak soleh wahina. Ya, anak bagus lah ini. Kamu nak aku diri na soleh berarti ini na soleh itu. Karena mana soleh na semal lagi ngaku diri na soleh dah. Ini ciri na soleh ini. Karena kalau dia soleh dia akan lebih melihat dosanya daripada ibadahnya. Lebih dia khawatirkan dosanya. Angka dengan si soleh dosa ne dah ingat nengano ibadahnya aja lupa ne ya. Ngelagu neng ke ibadahnya doang ya Allah wasiu kali ku salat ini ngana lagu lupa ne maksiat ne. Biar kali kena rosang dengan wah. Biar kali kena sakitin dengan toa ne wah. Biar kali kena jagur tetanggane lupa ne no. Salatnya jitong ne sih ya wah baca Quran wah 3 kali ku khatam Quran ya Allah ngana sehatang ngaku ngana. Aduh, berarti ini dia soleh mendengar. Justru dengan si ngelupa ibadahnya,
dengan si soleh ini dia ngaku dirinya soleh. Dan tentu dia ngaku dirinya soleh. Karena dia lebih mengingat dosanya. Jadi soleh niki yang penting dia bertauhid. Ide nak bertauhid ke ide ibu? Bertauhid, alhamdulillah. Ikutin dia sunnah Nabi ke sallallahu alaihi wasallam. Ikutin sholat tidak? Bersoleh wah ide ini. Doa yang dengan to'ano. Insya Allah terima atau tidak itu tugas Allah. Tugas kita adalah berusaha mengikhlaskan doa. Berusaha ikhlasan doa. Ya, say naita kah? Ndak remehang saran doa no. Siapa tahu mungkin si dia juga pelaku maksiat teruana. Ndak remehang doa wah. Luwe dengan gara-gara doa tobat dengan maksiat luwe. Ya, bapa lagi ide siwah baju salat, baca Quran, berzikir. Ya, karena doa silahul mukmin. Doa ini adalah senjata orang yang beriman. Jangankan orang yang beriman, orang kafir saja dikabulkan doanya. Dengan kafir kabulangna ke doanya si Allah. Kabulangna ya karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji, "Ud'uni astajib lakum," janji Allah. Berdoa tipa aku kukin kabulang doa Anda ngana. Angka si berdoa dikabulkan oleh Allah. Dengan keresan si berdoa nu kabulangna ke si Allah. Dikabulkan karena Allah Maha Pengasih, selapu sadik nengen. Selapu sadik. Bahkan Firaun berdoa kabulangnya si Allah Subhanahu wa taala. Apa doana? Doana ake terselamatang Firaun ini. Lagu luar doang yang ngenang selamatan aku ya Allah, luar doang dalam jadi beriman. Bayu luar doang selamatan nih si Allah Subhanahu wa taala. Ngombe pernah selamat, sampai nengka awakna Firaun. Sampai nengka masih awakna Firaun. Firaun dikabulkan doanya. Ya, apa lagi ke si lain, apa lagi dengan si beriman. Dan Allah berjanji nih, ud'uni astajib lakum, endengin aku ku kabulang doa Anda. Allah berjanji nih, masa gini ingkar janji Allah. Maka yakinlah, ini antara syarat berdoa ibu-ibu, berdoa dan yakin Allah gini ngabulang doa itu, yakinlah. Dan akan dikabulkan dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dia nak selama ada soleh doa yang biaran soleh mengonek bertauhid bersunnah jaga solat doakan itu akan sampai kepada orang tua. Jelas tidak ibu, perbanyak doa dan itu bentuk bakti itu. Ya, bentuk bakti kepada orang tua setelah dia meninggal, yaitu dengan banyak-banyak mendoakannya. Beyeru noh niki wah selesai dengan soal luar ini menepi luar bare wah kau itu bare kerepot itu tidak khusyuk endah ya benikir yang bisa kita baca mudah-mudahan bermanfaat buat tiang yang baca dan sida semua yang mendengarkan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.